Hai guys, jumpa lagi dengan kita di Bincang Luang, bincang-bincang di waktu yang luang. Tentunya kita bakal membahas lagi di seputar dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jumpa lagi dengan saya, Om Dokling tentunya di acara kita Bilang, bincang-bincang di waktu yang luang. Kita bakalan ngobrol bareng dengan seorang perempuan yang hebat, ibu kita yang hebat. Sekarang udah jadi ibu kepala sekolah kita, Ibu Reni Agustianti, SPD. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kabarnya. Alhamdulillah sudah sehat nih kabarnya. Baru dari kantor apa dari rumah nih Bu? Atau dari rapat? Dari kantor. Dari kantor. Saya kira dari rapat dinas atau dari mana kan. Nah, ini kita di waktu yang ibu yang luang bakal ngobrol bareng nih, bareng saya Om Dokling tentunya. Berarti hari ini kegiatannya padat Bu jadwalnya? Setiap hari padat. Setiap hari padat ya Bu? Karena dari pagi sampai jam sekolah berakhir saya selalu stay di kantor kalau tidak ada kegiatan di luar. Kalau nggak ada kegiatan di luar, stay di kantor di sekolah terus ya. Iya Bu. Berarti Ibu udah berapa bulan Ibu di Bunga Raya? Sekitar kurang lebih 3 bulan. Sekitar kurang lebih 3 bulan. Oh baik. Oke baik kawan-kawan bilang ini kita bakal lebih kenal lebih dalam lagi dengan Ibu Reni tentunya di tema kita yaitu Woman and Leadership. Bener gak nih Bu bahasa Inggrisnya? Kayaknya saya nggak dari bahasa Inggris nih, jadi mungkin ibunya katanya kayak dari bahasa Inggris kan? Iya betul. Berarti udah bener nih, Woman and Leadership. Perempuan dan kepemimpinan. Nah, ini kita bakal biar kawan-kawan yang nonton yang perempuan udah ada ibu kita nih, seorang perempuan, seorang tokoh perempuan udah jadi pemimpin di salah satu instansi kita di SMA 1 Bunga Raya. Selamat datang Bu, kita ucapkan di podcast kita Bilang. Selamat bergabung juga di SMA 1 Bunga Raya. Ya, terima kasih. Ibunya kayaknya kemarin habis jalan-jalan ya Bu. Apa acara apa tuh? Bareng kepala-kepala sekolah ya Bu? Ya, alhamdulillah kemarin itu ada program yang sudah diagendakan sudah beberapa waktu yang lalu. Iya. Baru bisa terrealisasi di beberapa minggu kemarin. Baru beberapa minggu. Jadi berarti programnya udah lama dirancang ya, cukup lama. Karena mencari waktu yang tepat itu perlu waktu lama. Jadi alhamdulillah saya kebetulan bisa ikut ya ke Singapura, ke Malaysia, dan ini adalah perdana perjalanan saya untuk ke luar negeri. Seru juga, pasti sananya seru ya Bu. Beberapa banyak tempat yang dikunjungi. Mudah-mudahan saya juga bisa berkunjung di sana nanti ke liburan Bu. Amin. Iya. Oh ya Bu, ngobrol-ngobrol lebih dekat sama ibunya. Mungkin saya juga baru kenal ibunya, Bu Reni kenalnya kan. Mungkin pengen tahu juga nih ibunya dari mana dulu asalnya, atau memang asli dari Riau atau dari Jawa. Nah, mungkin kawan-kawan yang lagi nonton pengen kenal juga nih, yang lagi nonton sama ibunya lebih dekat, mungkin langsung dikasih tahu nih sama ibunya. Oke, baik. Saya itu asli kelahiran Jawa, cuman besar di Sumatera. Jadi orang bilang apa namanya tuh? Pucukesuma ya Bu. Pucukesuma. Ya, orang Pucukesuma juga. Begitulah kira-kira. Jadi umur 6 tahun ke ke Sumatera. Ke Sumatera umur 6 tahun. Jadi SD sampai SMP kebetulan di Kabupaten Kampar. SD sampai SMP di Kabupaten Kampar. Ya, kemudian SMA di Pekanbaru. Kemudian SMA saya ke Jawa, ke SMA di Jawa, balik ke Jawa. Kuliah? Kuliah. Oh, kuliahnya balik ke Jawa. Iya, balik ke Jawa. Tepatnya di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di Purwokerto. Tahun 2000 alhamdulillah tamat. Kemudian menghonor sempat sampai 2003. Kemudian 2003 awal saya balik lagi ke sini gitu. Ke Siak. Orang tua sudah pindah lagi ke Siak. Balik ke Siak lagi. Kemudian saya terus menghonor di sana sampai 2018 masih masih di situ. Kemudian pindah ke balik lagi ke Kampar. Ke Kampar lagi. Ya. 2018 sampai 2023 awal di Kampar. Kemudian
bulan 2 kemarin 2023 dikembalikan lagi ke Kabupaten Siak. Begitu. Cukup panjang dan ini juga ya Bu, Iya, ini perjalanannya. perjalanan. Buat kawan-kawan, buat adik-adik juga semuanya yang lagi nonton nih, patut dicontoh perjalanan ibunya nih. Dari Jawa, nambah ilmu di Riau, balik lagi nambah ilmu ke Jawa ya Bu. Terus berjuang lagi ke Riau, meniti karir, sampai akhirnya bisa jadi kepala sekolah nih. Udah bisa jadi. Ini buat motivasi juga buat adik-adik, kawan-kawan. Walaupun perempuan kita bisa ya Bu. Walaupun seorang perempuan kita bisa, udah nggak gender lagi sekarang harus laki-laki, tidak. Ibunya buktikan kalau perempuan juga bisa ya Bu. Ini buat adik-adik, kawan-kawan bisa dijadikan motivasi nih. Berarti perjalanan dulunya ngajar ya Bu? Iya. Ngajar hampir 2000 itu udah mulai tahun 2000 menghonor, udah mulai ya, ngajar. sampai 2007. Sampai 2007 alhamdulillah dapat SK. 2007 dapat Ya. SK jadi pegawai Bu. Berarti udah hampir 23 tahun ya Bu. Iya, Wah, begitulah. luar Jadi biasa nih. bukan gampang begitu ya. Iya. Jadi di dalam perjalanan itu kita juga harus harus aktif untuk menambah wawasan, kemudian ikut mengembangkan kompetensi diri. Pelatihan juga harus diikuti. Nah, sampai saya diamanahkan menjadi kepala sekolah itu juga ada syarat-syarat tertentu. Iya. Nah, itu alhamdulillah sudah Tercapai lah saya syarat-syaratnya. dapatkan di tahun 2016. Nah, di sudah cukup 2016 ya cukup lama. Menggali pengalaman dulu, alhamdulillah Allah baru memberikan amanah kepada saya di tahun 2023. 23 ini. Iya. Berarti perjalanannya luar biasa nih kawan-kawan Ibu. Patut kita contoh juga. Jadi buat kawan-kawan yang masih kuliah, yang masih sekolah, semangat nih. Semangat juangnya harus ditingkatin, motivasinya jangan puas dengan apa yang kita dapat ya kan Bu. Betul. Tambah lagi ilmunya, tambah lagi usahanya. Karena kalau mencapai sesuatu kesuksesan itu kan perlu tahapan dan proses ya Bu. Iya betul sekali. Mau jadi kupu-kupu yang indah tuh prosesnya lama, dari ulat terus ke pompong. Bisa jadi kupu-kupu Iya. yang indah. Ini juga sama. Mau jadi orang sukses nih banyak ya tahapannya, ada rintangannya tuh ya Bu, suka Iya. duka udah dilalui pasti nih. Sudah. 23 tahun Alhamdulillah berpengalaman. saya bisa melalui ini saya punya moto bahwa pedoman lah ya. Iya. Jadi hidup itu adalah yang pertama adalah tekanan. Kita tidak bisa terlepas dari tekanan. Dari tekanan. Ya, tekanan kiri kanan atas bawah, dari teman sebaya, Pasti dari ada itu. atasan kita, Heeh. dari yang usia di bawah kita, pasti ada tekanan selagi kita masih hidup. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada tekanan, jadikan itu adalah sebuah tantangan. Iya. Ya kan? Nah, kalau sudah sebuah tantangan itu kita punya tekad di dalam hati, oh berarti tantangan ini saya harus bisa. Nah, itulah yang namanya perjuangan. Iya. Nah, jadi hidup harus diperjuangkan. Jadi ada tekanan, Ada jadikan tantangan, tantangan, kemudian diperjuangkan. Nah, jadi alhamdulillah dengan moto itu sejak saya kuliah, saya pedomani itu memang betul. Circle dalam kehidupan memang seperti Pasti itu. seperti itu ya Bu. Perputarannya ada tekanan, ada tantangan. Bisa capai kesuksesannya. Iya. Buat kawan-kawan, buat adik-adik juga yang lagi nonton nih, bisa dijadikan semangatnya, ini motivasinya juga nih. Ambil semua ya pedomannya ibunya, motonya bisa di ATM apa sekarang ya Bu? Amati, tiru, Amati, tiru, kan? dan modifikasi. Modifikasi. Ya, betul. Silakan kawan-kawan, adik-adik, diamati, ditiru dan dimodifikasi. Pasti itu nggak jauh-jauh beda lah tiap individu ya kan Bu. Belum itu seperti itu. Oh ya Bu, tadi kita udah ngobrol dari awal Ibu tadi berkarir sampai ini, sampai di berarti tahun 2023 ini awal Ibu menjadi kepala sekolah ya Iya, Bu? betul. Gimana Bu kesannya kalau jadi kepala sekolah ini? Iya, kesannya ya kalau dikatakan siap enggak, pasti orang bilang tidak akan siap karena kita tidak tahu di dalam suatu kedudukan itu apa sih prosesnya. Ya, jadi pada prinsipnya kita jalani aja prosesnya. Di dalam proses itu ada belajar.
belajar itu ada ATM tadi kan. Iya, Nah, betul. kita bisa melihat kemana-mana, kita bisa amati, kita bisa tiru dan kita modif dengan prinsip kita sendiri. Iya. Nah, alhamdulillah kurang lebih 3 bulan ini saya dituakan selangkah dari kawan-kawan guru semua sebagai pemimpin di sekolah. Nah, jadi ya kesan saya ya alhamdulillah bahagia, Bahagia ya, Bu. bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepercayaan Iya. kepada saya untuk dituakan selangkah. Berarti artinya saya dianggap itu mampu sama Allah kan. Iya. Nah, makanya saya diberikan amanah, jadi saya alhamdulillah bersyukur dan berusaha untuk memberikan yang terbaik Iya. untuk semuanya. Tapi kalau perempuan nih sebenarnya bisa juga ya kan Bu, mengatur waktu dan ininya. Biasanya kadang perempuan kan ada kerepotannya antara iya, mungkin di rumah, tentu ada kesibukannya, terus jadi pemimpin juga di sekolah itu kan kesibukannya luar biasa juga Iya, nih. double Ya, ya, Bu. kalau Waduh. perempuan menjadi seorang pemimpin itu memang harus sudah betul-betul komit dengan pasangan. Iya. Ya kan, dengan pasangan itu sudah harus komit. Kemudian meskipun udah ada kesepakatan bagi tugas, Gitu, guys. pasangan kita apa mengerjakannya, karena kita di luar juga bekerja. Namun sebagai seorang perempuan itu juga harus tidak bisa Meninggalkan apa yang di rumah juga kebiasaan tidak lamanya. bisa mempunggiri kodrat Kodratnya, seorang wanita. iya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus perempuan yang berkarir itu harus cerdas, Iya. ya, harus cerdas. Bagaimana membagi waktunya. Kadang Di waktu- rumah sudah oke, dengan pasangan oke, anak-anak oke, di luar untuk orang lain, orang banyak oke juga. Nah, bagaimana mengcombine itu, mengkolaborasi itu. Nah, itulah kita harus cerdas sebagai seorang wanita. Harus pandai memanajemen waktu. Seperti itu. Betul, ya, betul. Kalau laki-laki kan kadang di rumah nggak begitu ini. Ya. Kalau perempuan tentu ada yang diurus anaknya lagi, terus Ya, ngurus betul. rumah tangganya. Kalau laki-laki kan tidak begitu. Ini memang sangat luar biasa sekali kalau seorang perempuan bisa jadi pimpinan di suatu instansi. Mudah-mudahan jadi motivasi Bu buat adik-adik kita, buat anak-anak muridnya Ibu. Semoga bisa jadi motivasi. Kalau perempuan tuh juga bisa jadi pemimpin Iya. di masa depan. Nah, kan sekarang kan nggak gender banget nih, nggak harus laki-laki. Banyak kok sekarang yang jadi pemimpin di perusahaan, anggota dewan juga itu dari kalangan perempuan. Mudah-mudahan jadi motivasi juga buat anak murid semuanya. Kalau jadi pimpinan tuh menurut Ibu gimana tuh Bu? Kenapa Ibu dulu termotivasi jadi seorang pemimpin gitu? Oh, Heeh. sebetulnya itu mengalir ya, Mengalir aja. alami aja. Bukan berarti cita-cita saya dari kecil itu ingin menjadi seorang pemimpin gitu ya, pemimpin apa saja tidak. Bahkan kalau cita-cita saya ingin menjadi anak yang solehah, istri yang solehah, ibu yang bisa diteladani oleh Oleh anak-anak anaknya, saya, ya. ya itu cita-cita ya. Cita-cita, ya. Tapi seiring dengan waktu kita juga mengasah kompetensi kita, meluangkan waktu untuk mengembangkan diri. iya, mengembangkan karir. Ada kesempatan, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan itu. Jadi itu bukan suatu cita-cita, cuman kesempatan saja. ada, terus Ya. takdir Tuhan pun berkehendak. Saat ini saya diberi kesempatan, Iya, ada kesempatan gitu sama ya. Tuhan, iya, Jadi iya. ketika itu saya sudah ada semua yang dipersyaratkan, ya saya ambil. Diambil. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kadang-kadang kita kan nggak tahu juga ya rencana Tuhan itu seperti apa ya kan Bu. Iya. Kadang kita pengennya tadi seperti Ibu katakan kan, tapi tiba-tiba diamanahkan oleh Allah, dikasih amanah berjadi pemimpin. Pokoknya semangat aja buat adik-adik, buat kawan-kawan. Pokoknya kita berjalan dengan baik sesuai dengan nggak macam-macam lah ya Bu. Iya. Tetap di rel kita, pasti Tuhan akan berikan juga yang Iya. terbaik. Pokoknya jangan pernah menyerah. Itu. Ada masalah, tadi kata Ibu tadi ada tekanan, apalagi itu Bu? Tekanan, tantangan, perjuangan tuh. Iya. Jangan ketika ada tekanan jangan gampang menyerah buat kawan-kawan.
Ada ini Bu, soalnya rasa perbedaan nggak Bu? Dulu kan jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah ini. Oh, tentu gimana, Bu? ada ya, tentu ada. Tentu ada. Perbedaannya ada. Mm-mm. Ketika saya seorang guru, tupoksinya pun apa, Iya. ya kan? Kompetensi orang guru itu apa saja. Kemudian sekarang kompetensi kepala sekolah apa saja, tentu ada bedanya. Jadi kalau kompetensi kepala sekolah itu ada 5, Hmm, ya. Yang pertama kepribadian, perbedaan. kemudian manajerial, sosial, kewirausahaan, kemudian supervisi. Nah, 5 kompetensi ini harus kita mumpuni, harus kita pahami dan harus kita jalankan. Nah, ini kompetensi guru ini bertambah 2. Kalau di guru kan 3. Di guru 3 di kepala sekolah ya, tambahannya 2 itu sudah beda ya. Iya. Nah, itu secara akademik sudah beda. Kemudian secara psikologis juga ada perbedaan. Ketika dulu saya seorang guru, saya punya atasan. Nah, sekarang saya dituakan selangkah Iya. dari kawan-kawan guru. Berarti saya harus bagaimana? Jadi 5 kompetensi harus saya miliki, harus saya praktekkan supaya bisa diteladani oleh anggota Anggotanya, saya. Nah, Kadang kan udah jadi pemimpin ibunya kan. Ya, jadi perbedaan itu pasti ada. Mm. Nah, bagaimana mengolah emosional kita? Nah, juga sama. Tidak seperti ketika kita di posisi seorang guru. Ada masalah dengan siswa. Iya. Plak begini. Nah, sekarang ketika posisi saat ini ada masalah, kita harus yaitu tadi kepribadian kita Iya. ditunjukkanlah di situ. Kemudian kompetensi sosialnya ditunjukkan di situ. Jadi kita memang harus harus bisa mengikuti kondisi. Nah, itu Ya, seperti berbeda tentu ya kan ketika Beda, dia jadi guru iya. seperti ini, ketika jadi kepala sekolah tentu juga cakupannya cakupannya lebih luas. Ya. Seolah-olah kan public figure. Kalau Iya. guru itu public figure hanya di mata siswa, di depan kelas. Sekarang ketika dituakan selangkah, public figurnya meluas lagi. Iya. Ya, seperti itu. Ada siswa, ada Iya. semua unsur yang ada di lembaga itu ya Bu. Ya. Berarti di tahun ini awal Ibu jadi kepala sekolah lah ya? Iya, Oh, betul. di tahun ini. Berarti baru 4 bulan tadi ya Bu berjalan. Ya, kurang lebih sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Tapi menikmati ya Bu jadi Ya. kepala sekolah. Menikmati saja. Itu Dinikmati kan saja. kita gini, kalau kita sudah apa yang kita rasakan hari ini, apa yang Allah kasihin hari ini ke kita, itu adalah yang terbaik, Yang terbaik. dari Ya, Allah untuk betul. itu. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan tenang. Pokoknya sebenarnya kita jalani aja. Jalani, Tuhan berikannya yang terbaik. Iya. Mungkin tuh. Mungkin Bu ini sedikit minta motivasi juga kan buat kawan-kawan kita, buat orang murid kita biar kedepannya juga bisa sukses ngikutin ibunya nih kan. Berkarir dari honor juga ya kan Bu dulu Iya. sampai sekarang jadi kepala sekolah. Iya. Atau mau ada cita-cita yang lainnya Bu setelah ini? Mengalir saja. Mengalir aja. Mengalir Oh. saja. Mungkin ada cita-cita yang lainnya kan mau jadi apa lagi setelah ini. Kalau kepala sekolah berarti bisa jadi kepengawas bisa ya Bu, Bisa. ataupun kayak berarti ngikut alirnya aja ya Bu. Iya, mengalir mengikut. aja. Harus mengalir saja. Oh ya Bu, udah jadi kepala sekolah tadi udah berasa 3 bulanan ya Bu. Kira-kira udah jadi kepala sekolah di suatu instansi ini di SMA 1 Bunga Raya. Kira-kira inovasi apa yang akan Ibu lakukan untuk sekolah ini? Kita tidak boleh stuck di posisi yang saat ini ya. Iya. Kita tentu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sebentar lagi kita sudah masuk revolusi 5.0. Iya. Ya, kita kan 4.0 nih. Sekarang 4.0 besok Ya, 5.0 kita lagi. sudah hampir 5.0, itu cepat. Ah. Nah, kita nggak boleh stuck. Jadi kita apalagi yang anak-anak muda nih memang harus termotivasi dan harus memang tidak boleh
gaptek, Iya, betul. ya kan? Karena dunia sekarang seperti itu. Digital semuanya Ya, sekarang. 5.0 itu di bahasa Inggris dengan teknologi. Itu yang dititik beratkan. Nah, jadi inovasi-inovasi yang mengarah ke sana itu keinginan saya dan cita-cita saya sebagai pemimpin di sekolah ini SMA 1 Negeri Bunga Raya, nantinya akan merumuskan program untuk peserta didik yang mengarah ke sana dan mengajak para pendidik dan tendiknya juga untuk mendukung program seperti itu, baik inovasi secara teknologi, inovasi yang lainnya, dan tidak meninggalkan yang namanya akhlak mulia. Jadi itu yang meskipun paling penting sekarang ya Bu. betul. Selain ikutin perkembangannya, tentu juga akhlak yang mulia juga harus jangan sampai ditinggalkan. Iya. Buat kawan-kawan yang lagi nonton, mungkin ada yang mau ditanyakan sama ibunya, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar Instagram kita nih. Mana tahu ada yang mau nanya-nanya, pengen kenal lebih dekat sama ibunya, boleh kan Bu tanya langsung Boleh. nih kawan-kawan kita kan. Iya, boleh, Kita ngikuti perkembangan kan Iya, Bu. iya, iya. Ada yang nonton ntar lagi di mana, pengen kenal nih siapa sih ibunya yang sekarang, kepala sekolahnya. Pasti kan yang ditanya gitu tuh sekarang. Iya, iya. Atau siapa sih yang yang masih di SMA, kadang-kadang kan ada alumni juga yang nanyakan. Ini juga ibu kepala sekolah kita yang baru di SMA 1 baru 3 bulan ya Bu. Iya. Buat kawan-kawan yang mau nanya, dipersilakan nih langsung nanya sama ibunya nih. Mungkin ada yang mau nanya dari siapa nih? Enggak ada namanya nih. Apa nih pertanyaannya? Ini ke ibunya atau ke saya nih? Kalau ke saya nanti jangan nanya jodoh. Oh ini kayaknya ke ibunya nih. Kayaknya pertanyaannya buat ibunya Bu. Iya, boleh. Buat kawan-kawan sekali lagi yang mau bertanya untuk ibunya, silakan langsung aja komentar di akun Instagram kita nih, di IG kita. Silakan komen yang mau langsung bertanya, boleh mau tanya, semuanya boleh ditanya Bu. Boleh. Oh boleh, semuanya boleh langsung. Semuanya boleh ditanya. Selagi bisa dijawab. Selagi masih bisa dijawab Iya. sama ibunya. Nih Bu ada pertanyaan tapi dari tidak ada namanya, tidak menyebutkan akun IG-nya, mungkin di privat nih Bu IG-nya. Menurut Ibu apakah kelebihan dan kekurangan dari SMA 1 Bunga Raya Bu saat pertama kali datang? Kesan pertama Kesan gitu ya. pertamanya Bu ke SMA 1 Bunga Raya. Kebetulan SMA Negeri 1 Bunga Raya ini sebuah sekolah yang tidak asing bagi saya, karena beberapa tahun yang lalu saya juga mengabdikan diri saya tidak jauh lokasinya dengan SMA ini. Di sekolah ini. Iya, jadi apapun perkembangannya di SMA ini ada juga yang saya tahu. Iya, Itu beberapa tahun yang lalu ya. Sebelum ke Kampar kan di Iya. di Sia berarti di Sabao. Di Sabao. Oh, dekat di gitu Sabao. ya. Jadi sedikit tahu lah ya. Kawan-kawan guru juga banyak yang di sini yang kenal sebelumnya. Kawan-kawan lama lah ya. Jadi kalau SMA 1 Bunga Raya itu dari zaman dulu itu sudah oke, gitu Sudah kan. oke lah ya. Sudah terkenal, famous lah. Prestasinya sudah terkenal gitu kan. Nah, ketika saya kembali lagi ke sini, saya kan berkecimpung langsung di dalamnya tuh. Iya. Selama 3 bulan ini. Ya memang yang saya dengar dengan yang saya lihat itu memang ya sama ya. Sama. Berprestasi, sudah banyak prestasinya, sudah banyak perkembangannya tidak sama dengan yang SMA saya dulu gitu kan. Iya. Ya, jadi di segi apapun. Berarti sudah sedikit lebih inilah ya Bu. Iya, sudah bagus. Sudah bagus ya. lah ya. Cuman yang namanya pasangan plus minus pasti ada di semua tempat tuh. Gitu kan? Plus minus pasti ada ya. Plus minus pasti ada. Prestasi sudah oke. Tinggal nantinya kedepannya kita tidak boleh menyurutkan prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih. Tapi kita harus makin
meningkatkan prestasinya Iya, lagi. apalagi setelah saya ke sini banyak guru-guru yang masih muda-muda. Nah, di sini notabene-nya terkenalnya dengan Delajang. Iya, anak-anak Ya, muda nih, anak Bu. muda. Nah, tentu semangatnya beda dengan guru-guru senior yang usianya Iya. sudah senior gitu kan. Nah, saya berharap Delajang ini yang guru-guru muda di dalamnya itu memang kreativitasnya tinggi, kemudian semangatnya pun Semangatnya tinggi. tinggi, ya. Ya, kuncinya kan semangat Betul. untuk memajukan SMA Negeri 1 Bunga Raya. Raya. Gitu. Karena Bunga Raya ini sudah harum, SMA Negeri 1 Bunga Raya ini sudah harum, sudah terkenal gitu Iya. loh. Siswanya banyak, prestasinya juga banyak. Ketika ulang tahun bahkan mengadakan apa namanya tuh? Volleyball tingkat provinsi. Ya, kemudian dulu pernah saya tahu perlombaan apa? Festival band juga pernah. Iya, nah seperti itu. Yang di sekitaran sini Iya. SMA yang lain belum pernah Belum mengadakan pernah. seperti itu. Nah, kan amat sayang ketika sudah pernah berbuat seperti itu sekarang nggak ada misalnya. Iya. Jadi kedepannya harus lebih ditingkatkan Ditingkatkan lagi. lagi Nah, kegiatannya. mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini, saya bisa gabung, bisa masuk ke dalam pemikiran semua yang senior ataupun yang Delajang tadi, kita sama-sama memajukan SMA Negeri 1 Bunga Raya. Mudah-mudahan di kepemimpinan Ibu SMA 1 Bunga Raya semakin jaya lagi. Amin. Ah, Iya, iya. Semakin terkenal lagi, terus ya bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Iya, yang berkualitas Baik dan tentunya. berkualitas, tentu tadi akhlaknya juga baik Iya. ya, Bu. Mudah-mudahan nih sekolahnya bisa jadi sekolah favorit, terus ya Amin. di masyarakat juga jadi andalan. Iya. Oke, buat kawan-kawan, pokoknya semangat yang baik, yang guru yang muda, yang sudah tua, pokoknya yang muda itu harus lebih semangat ya, Bu. Iya. Biar jadi pendobraknya. Ini Bu, tadi udah dijawab. Sekarang ini ada pertanyaan lagi. Namanya rahasia juga nih, Bu. Motivasi untuk guru-guru honor yang sedang mengabdi dong, Bu. Ini kayaknya pertanyaannya dari kawan-kawan yang masih mengabdi. Oh, gitu ya. Motivasi untuk guru honor yang sedang mengabdi gitu ya. Motivasinya yang pertama pantang menyerah. Ya kan? Yang pertama ketika kita ingin kita berhasil apa yang kita inginkan, tapi kita harus ingat juga apa yang kita inginkan belum tentu Allah berikan, karena Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan, yang hambanya butuhkan. Kita tidak boleh pungkiri itu. Nah, jadi untuk yang masih muda-muda, yang masih menghonor, yang pertama semangat, jangan surut. Semangat, kita tidak usah sampai kapan saya menghonor sih, sampai kapan, tidak usah seperti itu. Iya. Kita jalani saja prosesnya. Dinikmati. Nah, kemudian karena kita sudah menghonor, sudah di lembaga, apalagi di lembaga pendidikan, kita tentu punya aturan-aturan mainnya. Nah, jalani sesuai dengan aturan. Nah, jadi karena kita juga mengabdi, bagaimanalah kita namanya orang mengabdi. Iya. PNS juga abdi negara. Abdi negara juga Iya, sama. abdi, seorang abdi. Abdi itu apa sih? Kita tahu bersama. Jadi seorang abdi itu bagaimana? Jadi ketika kita diamanai suatu pekerjaan kita, baik itu yang masih honor atau yang sudah jadi pegawai, kita tetap ingat kita itu tetap mengabdi. Kita jalani, kita lakukan, kita melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan keikhlasan. Bekerjalah dengan hati nurani. Jangan bekerja dengan embel-embel honornya berapa. Nah, kalau sudah seperti itu, nantinya hasilnya pun akan berbeda. Tapi kalau kita bekerja dengan ikhlas, kita jalani tanggung jawab kita, insya Allah Allah juga akan tahu mana hamba-hambanya yang pokoknya Tuhan bakal gitu. berikan yang terbaik Iya, lah nih. begitu. Itu pokoknya buat kawan-kawan. Intinya jangan putus asa lah. Pokoknya ya tuh pesannya dari Ibu buat kawan-kawan yang masih honor, pokoknya semangat, jangan putus asa dan harapan. Berikan yang terbaik untuk hidup ini, berikan yang terbaik ketika masih mengabdi.
Udah, mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya lagi, silakan ditanyakan. Kalau enggak nanti kalau malu DM aja langsung. DM ke akun kita, nanti biar ditanyakan ya Bu. Kita balasnya kan ini ikuti perkembangan aja. Bisa dibalas langsung nanti lewat IG-nya ataupun message kita kalau masih malu bertanya sekarang. Pokoknya buat kawan-kawan yang pengen kenal lebih dekat silakan ditanyakan sekarang nih, mumpung kita masih sama ibunya. Ini taunya ibunya ada kerepotan kan ataupun kesibukan, nggak tahu juga nih. Pokoknya mungkin di kepemimpinan ibu mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya Bu di SMA 1 Bungarayo. Terakhir Bu, mungkin ini Bu, minta kata-kata pesan dan pesannya Bu, ataupun kata-kata motivasi lah buat kawan-kawan kita yang sedang nonton, anak-anak murid kita Bu, biar termotivasi ke depannya. Kan kadang-kadang anak-anak kita nih ada yang kurang Bu untuk belajar lagi. Kadang udah cukup sampai SMA aja udah, ada yang memang semangat terus kendor lagi. Minta mungkin ada motivasinya karena ibu kan sudah malang melintang nih, antar kabupaten juga udah, antar provinsi kayaknya udah nih. Dari Riau dari Jawa ke Riau, dari Riau ke Jawa lagi nambah ilmu, balik lagi kan. Ini minta kata-kata motivasinya lah, biar kawan-kawan mungkin yang lagi ngedon lagi apa punya semangat lagi. Untuk semuanya, para usia-usia remaja ataupun para yang sudah bekerja, satu yang harus kita ingat bahwa hidup itu adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa circle kehidupan adalah ada tekanan, ada jadikan tantangan. Kalau sudah jadi tantangan harus kita perjuangkan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan rezeki bekerja dimanapun kita bekerja ataupun apapun amanah yang diberikan kepada kita, satu, bekerjalah kita dengan ikhlas, bekerja dengan hati nurani. Nah, yang ketiga, jangan pantang menyerah. Artinya apapun kesulitan, bahwa Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Ada kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalan keluarnya. Jadi tetap semangat. Nah, kemudian untuk para yang mengikuti IG SMA Negeri 1 Bungarayo, jangan ragu untuk silakan yang belum mendaftar di SMA Negeri 1 Bungarayo, silakan buka IG-nya. Prestasi-prestasinya sudah bisa kita lihat bersama di sana. Program-program ke depan juga insya Allah akan kita buktikan bahwa produk SMA Negeri 1 Bungarayo itu kita akan berusaha untuk mengoutputkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, mari semuanya, para ibu-ibu, bapak-bapak, silakan daftarkan putra-putri Bapak Ibu, jangan ragu untuk ke SMA Negeri 1 Bungarayo. Dan untuk adik-adik semuanya yang masih duduk di SMP, ikuti IG SMA Negeri 1 Bungarayo. Mari kita bergabung di SMA Negeri 1 Bungarayo yang insya Allah SMA Negeri 1 Bungarayo akan unggul di Bungarayo khususnya dan di Kabupaten Siak. Tadi udah ada kata-kata motivasi buat kawan-kawan dan juga buat siswanya. Mungkin tadi udah sampaikan juga ada beberapa keunggulannya tuh ya Bu di SMA kita. SMA 1 Bungarayo, mudah-mudahan ya semakin banyak siswanya Bu. Amin ya. Ini juga ada yang nanya nih Bu, dari nggak pakai nama juga, dari Istianti nih, tas siapa nih? Istianti namanya. Sekarang sedang proses PBDB nih Bu. Apa daya tarik Bu di SMA 1 Bungarayo nih? Ya, daya tarik itu banyak. Daya tarik. Bisa dilihat dari kualitas gurunya itu sendiri, kemudian kedisiplinan sekolah itu sendiri, kemudian prestasi, kemudian fasilitas yang ada di sebuah SMA. Nah, dari keempat daya tarik ini kita insya Allah sudah punya semuanya. Sudah, kalau di SMA 1 Bungarayo udah lengkap ya Bu? Iya. Kualitas guru insya Allah
jangan kita ragukan karena S2-nya juga sudah banyak, kemudian guru yang linear juga sudah oke. Tidak ada guru yang mapel ini mengajarnya di mapel yang lain. Sudah sesuai mapelnya, sudah linear. Sudah linear. Ya, jadi yang satu udah. Kemudian fasilitas, insya Allah di SMA Negeri 1 Bunga Raya fasilitas itu sudah terpenuhi. Terpenuhi semua ya, lengkap lah termasuk lengkap, ya. Kemudian apa namanya tuh kegiatannya sudah kita ikuti di IG kita lah, apa kegiatan-kegiatan di SMA di Negeri 1. Eskulnya pun lengkap ya Bu, Ya, dari olahraga, seni, ada semua ya di SMA 1 Bunga Raya. Seninya pun unggul. Pokoknya seperti buat adik-adik, abang-abang yang punya saudara, jangan ragu lagi pokoknya ya Bu. Daftar segera ke SMA 1 Bunga Raya. Iya, betul. Pokoknya keren deh kalau gabung dari keluarga besar SMA 1 Bunga Raya. Nanti ketemu langsung sama ibunya, ketemu langsung juga sama Om Dobling juga nanti. Iya, dengan Om Dobling, ya. Pokoknya jangan ragu, yang punya anak, yang punya ponakan, bergabunglah bersama keluarga besar SMA 1 Bunga Raya. Ibu, terima kasih atas waktunya, di waktu yang luang bisa bincang-bincang bareng saya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang pas mungkin. Ibunya sudah makan siang? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah makan siang, saya nggak beliin, Bu. Alhamdulillah ibunya sudah makan siang. Oke, buat semuanya jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @bincangluang. Jangan juga lupa follow SMA 1 Bunga Raya. Jangan lupa juga untuk like and subscribe akun YouTube kita SMA 1 Bunga Raya. Pokoknya sekali lagi yang belum bergabung dengan SMA 1 Bunga Raya, ayo bergabung, daftarkan dirinya sekarang. Makan durian di rumah Bu Reni. Durian disantap di waktu siang, Bu. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Bincang Luang. Dadah. See you.